Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah. Pertemuan yang ke-12. Kita sampai ke subbab C, bagian ketiga. Begitu juga dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ahwal asyaksiyah seperti pernikahan, perceraian, waris, dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut termasuk hukum agama murni. Karena itu kaum minoritas diberi kebebasan untuk menentukan hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka. Bukankah kita diperintahkan untuk menyerahkan kepada mereka segala hal yang sudah menjadi keyakinan mereka? Sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam bahwa kaum Nasrani di dalam lingkup negara Islam memiliki pengadilan khusus yang dipimpin oleh para hakim dalam kalangan mereka sendiri, yang bertugas menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi sesuai dengan keyakinan mereka. Ini berbeda dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat sipil, undang-undang hukum pidana, dan lain-lain, yang diberlakukan sama antara kaum muslim dengan masyarakat non-muslim. Karena negara harus memperlakukan sama terhadap semua warga negaranya. Disinilah berlaku sistem mayoritas sebagaimana diterapkan dalam demokrasi, dengan syarat kaum mayoritas tidak merampas hak-hak kaum minoritas. Menurut para ahli, jika dalam peraturan tersebut kaum minoritas disamakan dengan kaum muslimin, maka hal itu tidak akan bertentangan dengan keyakinan mereka. Apalagi hukum yang berlaku bagi umat Kristiani tidak mencakup masalah hukum-hukum yang membatasi kebebasan beragama mereka. Bagi mereka, baik undang-undang yang digunakan adalah undang-undang Napoleon ataupun undang-undang Muhammad, keadaannya adalah sama saja. Bahkan ajaran Muhammad jauh lebih dekat dengan keyakinan mereka daripada ajaran Napoleon karena dua hal berikut. Pertama, ajaran Muhammad memperhatikan norma-norma akhlak dan norma-norma utama yang disampaikan oleh seluruh Rasulullah. Ajaran ini juga menghormati seluruh ajaran samawi, termasuk ajaran Nabi Isa al-Masih. Berbeda dengan ajaran Napoleon yang sudah dikuasai oleh semangat oportunisme, materialisme, dan keduniaan semata. Kedua, ajaran Muhammad atau ajaran Islam merupakan ajaran yang muncul dari kawasan yang sama dengan ajaran Kristiani. Karena itu ajaran Islam lebih bisa memahami kebutuhan dan tuntutan mereka, sekaligus bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang mereka alami. Berbeda dengan ajaran Napoleon yang diimpor dari kawasan lain yang memiliki wawasan, peradaban, pengertian, dan tradisi yang berbeda. Para pakar katakan bahwa jika kaum muslimin mau mengalah dengan menyerahkan kepada non-muslim segala peraturan yang merupakan bukti ketaatan mereka terhadap agama mereka, hal ini lebih baik bagi mereka. Dengan langkah seperti ini akan terlihat perhatian kita terhadap hak-hak manusia dan batasan-batasan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, masyarakat non-muslim mengikuti peraturan-peraturan tersebut dengan menganggap sebagai peraturan biasa. Sementara kaum muslimin akan menganggapnya sebagai bentuk ketaatan kepada syariat Allah dalam rangka untuk melaksanakan syariatnya. Mungkin hal ini bisa dianggap sebagai langkah alternatif. Ada satu catatan lagi bahwasanya hukum-hukum tindak pidana yang diberlakukan kepada kaum muslimin berdasarkan agamanya tidak akan diberlakukan kepada non-muslim. Seperti hukuman meminum minuman keras karena agama mereka, kaum non-muslim tidak mengharamkannya. Samping itu, para ulama berbeda pendapat tentang pemberlakuan hukuman al-hudud terhadap non-muslim.
Dalam hal ini menurut para pakar, kita ambil saja pendapat yang paling mudah dan paling sesuai. Sampai ke poin D, ke subbab D. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita bertemu kembali di bagian yang keempat. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.